Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Erwin Rahayu Setiawan, mahasiswa PPG Guru Tertentu asal LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan NIM 246101143782. Dan berikut adalah video pembelajaran matematika kelas 4 materi pengukuran panjang dan berat asal instansi SD Negeri 1 Tirtomarto, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Semangat. SDN 1 Tirtomarto berjaya meraih prestasi. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Siapa yang belum sarapan? Ayu, kenapa? Males. Reza? Belum sarapan? Kenapa? Males. Mahendra? Kesusu, terburu-buru gitu ya. Tolong budayakan sarapan. Sarapan yang terbaik adalah sarapan sebelum jam 9 pagi supaya energimu kuat ya. Terus adakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Masuk semuanya? Lengkap ya? Lengkap ya, baik. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya, sebelumnya Pak Erwin minta kalian buat berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Yuk, semuanya berdiri. Baik, pada hari ini Pak Erwin mau tanya ke kalian. Pernah nggak kalian mengukur tinggi badan kalian? Pernah? Kelas berapa? 2. 4 pernah. Pernah nggak kalian mengukur berat badan kalian? Pernah. Kalau buat baju, pernah nggak kalian diukur sama penjahit itu? Pernah. Pertanyaannya, kalau mengukur berat badan pakai apa? Timbangan. Timbangan apa? Yang di apa? Ini timbangan badan gitu ya. Kalau mengukur buat baju itu pakai apa? Meteran. Yang seperti apa? Yang fleksibel itu, yang bisa dilipat gitu ya. Ya. Kalau mengukur tinggi badan, pakai apa? Tinggi badan. Ya, biasanya kamu berdiri gini, gitu. Terus kamu di gini. Ya. Kalau misalkan kamu mengukur tinggi badan pakai penggaris yang 30 cm itu cocok nggak? Enggak. Setiap alat ukur itu ada fungsinya masing-masing ya. Kemudian sebelum mengawali pada kegiatan pada hari ini, Pak Erwin mau membagikan sebuah asesmen diagnosis untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang pengukuran panjang dan berat ya. Silahkan. Bagus. Sini. Ya. Sini, Dra. Oh ya, nanti kurang hurufnya. Ya. Dimana hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran berat dan benda. Berat benda dan panjang benda ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam mengukur berat benda maupun panjang benda ada yang namanya satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu contohnya apa? Kalian pernah dengar kan, atau pernah disuruh ibu misalkan, kamu tolong belikan ibu gula 1 kg. Pernah? Pernah? Atau misalkan ini tepungnya berapa ons? Pernah dengar?
Ya kan beli telur setengah kilo bisa pakai ini. Misalkan nih beli telur 1/4 kilo, pakai ini cocok nggak? Kurang cocok. Nah, sebagai contoh, Pak Erwin membawakan ini. Ini namanya timbangan apa ini? Timbangan badan. Ya, timbangan badan. Jadi cara menggunakannya ini taruh bawah. Ya, badan kamu naik ke sini. Bergerak ke angka sesuai berat badanmu. Ada yang mau coba? Sini, Nar. Sini. Sini. Ya, kamu di sini. Yuk mencoba. Berapa kilo? Nara 25 kilo. Ya, ini namanya timbangan badan. Misalkan nih digunakan untuk menimbang hasil panenan yang tontonan. Ya, 1 kuintal 1 ton, cocok nggak pakai ini? Nggak cocok. Kemudian ada lagi timbangan digital yang seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk menimbang berat benda yang gram-graman kecil. Misalkan nih, kamu mau masak, mau membuat kue, ya ada resep tepung terigu 20 gram. Ya pakai ini, ya ini ada tulisannya gram-graman. Ya, jadi ini untuk mengukur benda dengan berat yang ringan-ringan. Adakah yang mau mencoba? Silahkan nih, coba nih. Kamu timbang dusgripmu, dusgripmu. Berapa? Ketemu berapa? Sik. 0. Ketemu berapa? 95. Ya, 95 gram. Ya, ini ada batas maksimalnya, yaitu maksimal 10 kilo. Ya, kalau di atas 10 kilo ini rusak. Kalau ini tak nimbang badan Pak Erwin, ini yang rusak. Ya, kurang cocok. Terus ada lagi yang namanya timbangan untuk panen itu. Ya, yang pakai karung digantol gitu. Ya, timbangan itu, ya. Jadi paham ya fungsi dari timbangan itu ya. Nah, ini konversi satuan berat seperti yang Pak Erwin tadi sampaikan, ya. Kilogram jadi gram itu tadi turun 3 tangga, ya. Makanya nolnya tambah. Ya, sama. Gram ke miligram turun berapa? 3 tangga. Nolnya tambah 3. Setiap naik satuan berat maka jumlahnya dibagi 10. Ya, setiap 1 tangga turun dibagi 10. Setiap turun dikali 10. Kalau setiap naik dibagi 10. Ya, paham? Nah, sekarang selain kita akan belajar pengukuran berat, kita juga akan belajar pengukuran panjang. Ya, pengukuran panjang itu apa toh? Panjang itu adalah jarak antara titik 1 dengan titik yang kedua. Pak Erwin kasih contoh 10 mm. Ya, paham? Ya, alat ukur panjang itu juga punya fungsi yang berbeda-beda. Tak kasih contoh lagi. Misalkan kamu mau mengukur panjang dusgrip. Ya, kira-kira alat ukur apa yang paling cocok untuk mengukur panjang dusgrip? Apa? Penggaris. Nah, kalau misalkan kamu mau mengukur panjang lapangan, kalau pakai penggaris kayak gini cocok nggak? Nggak mungkin. Panjang lapangan itu panjang sampai misalkan 50 meter, kamu pakai ini ya capek. Ya, maka ada alat ukur yang lainnya. Ya, contohnya seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk mengukur lapangan, mengukur gedung, mengukur bangunan yang mau dibangun, ya, mengukur tanah. Karena ini panjangnya sampai dengan 100 meter. Ya, cara mengukur panjang, coba Reza pegang. Kamu di situ, ya. Kamu berdiri di situ, ya. Mau diukur sampai sini. Coba nanda sini. Nah, dari Reza situ sampai sini ketemu berapa ini?
3 meter ya. Ini adalah contoh pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai. Artinya kalau lebih panjang ya kita gunakan alat ukur seperti ini ya. Kalau kamu mengukur bolpen kok menggunakan ini kurang cocok ya, karena ini fleksibel ya, jadi pakai penggaris saja. Terus misalkan nih tadi Pak Erwin tanya, kamu kalau mengukur baju ke penjahit itu pakai alat ukur yang fleksibel gitu ya, seperti ini bukan ya. Misalkan nih coba kamu berdiri, yang biasa penjahit gunakan kan misalkan lebar gini ya, lebar bahu, terus panjang baju, makanya pakai ini. Kalau misalkan pakai ini ya, ini kan nggak bisa ditekuk-tekuk. Kalau mau melingkar ini kan nggak cocok. Jadi setiap alat pengukur itu pasti punya fungsinya masing-masing. Paham? Paham ya. Nah, setelah saya lihat ternyata pensilnya itu memiliki panjang 10 cm. Kalau panjang pensil tersebut adalah 10 cm. Nah, misal lagi, saya mau mengukur buah pisang ini. Sama seperti tadi, kita tahu tujuan satunya di titik 0 pada pembagi, kemudian kita perhatikan ujung satunya lagi. Nah, ujung satunya lagi ini berada pada angka 13 dan 14. Berada di tengah-tengahnya nih. Maka panjang buah pisang tersebut adalah 13,5 cm. Pak Erwin jelaskan dulu ya. Yang namanya pengukuran, kamu bisa lihat pengukuran benda, walaupun ini bendanya itu enggak benar-benar lurus, ya tak? Tapi kamu lihat namanya pengukuran itu pasti dimulai dari angka 0, ya. Ujungnya titik sininya 0, sininya ketemu 13,5. Jadi yang namanya mengukur panjang itu antara titik ini sama ini. Ya, dibiasakan mengukur panjang itu dari titik 0. Nah, sekarang hubungan antar satuan panjang. Apa sih hubungan antar satuan panjang ini? Jadi, dalam pengukuran baku panjang itu ada 7 satuan yang digunakan di seluruh dunia. Bahwa jika ukuran kalian berbeda, ukuran ini selalu digunakan. Nah, yang pertama adalah KM atau kepanjangan. KM dibaca apa? Kilometer. HM, DAM, M, DM, CM, MM, CM atau sentimeter, dan yang terakhir mm atau milimeter. Nah, jadi ketujuh tanda ini atau ketujuh satuan ini adalah satuan yang sering digunakan. Jadi saya harap kalian bisa menghafalnya ya. Kemudian dalam satuan panjang ini 7 satuan berat yang baku yang digunakan. Sekarang kita masuknya ke berat, ya. Berat sama ya. KG apa? HG, DAG, DG, miligram. Sama. Satuan berat ini sama dengan satuan panjang sebelumnya. Cuma bedanya kalau dan panjang menggunakan meter, kalau yang berat menggunakan gram. Aturannya juga sama. Setiap naik satu tangga artinya dibagi dengan 10, dan setiap turun satu tangga artinya dikali dengan 10.
Saya harap tangga ini juga dihafal ya. Nah, dalam satuan berat ada satuan berat yang lain juga digunakan. Apa aja sih? Nah, yang pertama 1 ton. 1 ton itu sama nilainya dengan 1000 kilogram. Yang kedua, 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Yang ketiga, 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo. Yang keempat, 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Yang kelima, 1 kilo itu sama dengan nilainya dengan 2 ton. Yang keenam, 1 hektogram itu sama dengan nilainya 1 ons. Yang ketujuh, 1 ons itu nilainya sama dengan 100 gram. Dan yang terakhir, karena ukuran bukunya itu masih bisa di cover pakai penggaris itu. Artinya penggarisnya kan lebih panjang dari ini ya, jadi sesuai gitu ya. Coba pertanyaan buat Zahira, andai kata ada orang pengen bangun rumah ya toh, dia mengukur tanahnya, alat ukur apa yang paling cocok untuk mengukur tanah itu? Mana Zahira? Mana Zahira? Alat ukur apa? Meteran, betul ya. Bisa pakai ini. Betul? Ya. Terus pertanyaan berikutnya. Seumpama Dava disuruh ibunya membeli gula 3 kilo ke warung, kira-kira timbangan apa yang paling cocok untuk mengukur berat gula tersebut? Apa, Pak? Timbangan apa? Apa? Ya, betul, timbangan pasar yang kanan kiri itu. Ya. Umpama kamu diberi kado, misalkan Anin nih. Anin sama orang tuanya, kalau kamu juara 1, besok kamu tak kasih kado kalung emas. Wah, seneng gak Anin? Seneng gak? Oke, kamu milih nih di toko emas. Nah, ditanya yang berapa gram sama yang jual emas tersebut. Kira-kira dia menimbang emas itu pakai apa? Ya, betul. Atau timbangan digital yang kecil itu. Paham? Paham ya? Setelah Pak Erwin menyampaikan materi ini, Pak Erwin mau membagi kelas ini menjadi 3 kelompok besar. Ya, kepala, bos bilang pegang kepala, bos bilang pegang teman, pegang alis, bos bilang ketawa, diam. Siapa yang suruh diam? Bos bilang muka masam. Siapa yang suruh ketawa? Bos bilang berdiri. Duduk. Siapa yang suruh duduk? Oke, ya udah, semuanya boleh duduk. Ya, nanti setelah diskusi, ya, maju presentasi satu. Oke, itu kan ada soal tafsiran. Yang kelompok kan ada soal tafsiran. Kalau kamu pengen membuktikan benar tidaknya tafsiranmu, nanti yang mau pakai ini silahkan. Ya, misalkan mau mengukur jendela, kira-kira kok jendelanya itu 1,5 meter, bener gak? Kita buktikan pakai ini. Ya. Untuk yang mau menafsir berat doskrip, misalkan berat doskrip kira-kira kok 5 gram, kita cocokkan pakai ini. Kamu pinjam ini boleh? Ya. Tak taruh sini. Ayo, Zah. Tadi mengukur panjang itu ketemu berapa? Ketemu berapa hitung-hitungannya? Naura ketemu berapa? Yang tadi Mahendra ini ketemu berapa?
Kan tadi berapa? 19 kali 7,5. Mana? Tak bantu sini. Mana? Di sini misalkan. Berapa? 19 dikali 7 dulu. Ini kali apa? 9 kali 7. Berapa? Ayo, 9 kali 7. Ya. Nabung sini 6. 7 tambahi. Ya, 133 dikali setengahnya 19 berapa? 9,5. Nah, berarti ketemu berapa? 12. Nabung 1 sini. 142,5 cm. Kita buktikan. Berapa? Ini. Kamu taruh sini. Klik. Nih. Lihat sini. Ketemu berapa ini? Berapa ini? Kamu lihat sini. Ini ada tulisan berapa ini? 1 meter. Ke sini berapa ini? 40 cm. Ini berapa? Sini. 50. Berarti berapa ini? 150 cm. Ketemunya berapa, Mahindra? Pakai jengkal 142. Ya, selisih berapa? 7,5. Ya, selisih 7,5. Sudah semua diskusinya? Siapa yang tadi menafsir ini? Papan tulis. Ketemu berapa jengkal? Kelompok 2. Sini. Presentasi semuanya, maju semuanya. Ayo segera. Ya. Sama ini kan nggak apa-apa, kan beda-beda ini. Nggak apa-apa. Yuk, sini. Yuk. Ayo. Kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Tolong kelompok 1 dan 3 dengarkan baik-baik. Nanti apa yang kurang dari kelompok 2 kalian beri masukan. Yuk, kelompok 2. Kalian menafsir apa dulu nih? Bendanya. Itu loh, yang itu. Yang menafsir apa dulu? Panjangnya apa dulu? Ini. Kamu menafsir apa? Ini apa? Buku. Berapa sentimeter ketemunya? Pakai apa kalau buku? Penggaris. Terus apa lagi? Pulpen. Ketemu berapa sentimeter? Terus apa lagi? Penghapus. Ketemu berapa? Berarti benda-benda kelompokmu yang apa kamu ukur, benda-benda yang kecil semuanya, pakai alat ukur apa? Tolong kelompok 3. Kira-kira mereka mengukur buku, mengukur panjang pensil itu pakai penggaris. Sudah cocok belum? Sudah. Ya, dah. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silahkan kamu kembali ke tempat duduk masing-masing. Kelompok 1 maju, yuk. Kelompok 1 maju. Kelompok 1 maju. Kelompok 1 maju. Yuk dengarkan kelompok 1. Kalian menafsir benda apa saja? Itu menafsir meja. Kamu pakai jengkal. Ketemu berapa tadi? 1,9 meter. Padahal diukur beneran ketemu berapa? Pakai pengukur itu. Ya, kalau pakai jengkal 140. Terus diukur beneran pakai meteran? 1 meter lebih 9 cm. 1 meter lebih 9 cm. Oh ya. Coba kelompok 2, kira-kira kelompok 1 ini mengukur meja pakai meteran. Sudah cocok belum? Kalau pakai penggaris cocok nggak? Kurang, karena nanti harus beberapa kali gini.
Ya, untuk yang ini coba kamu presentasi. Yang pertama, untuk mengukur garam pakai timbangan apa? Ya, pasar. Cocok? Ya, terus lagi apa? Emas dengan neraca. Emas dengan neraca, betul nggak? Betul. Apalagi? Telur dengan timbangan digital. Telur dengan timbangan digital cocok nggak? Cocok, bisa. Ya, digital yang ada mangkoknya itu. Ya. Terus orang dengan timbangan. Ya, orang dengan timbangan badan. Cocok nggak? Cocok. Ya, udah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sampai kelompok 3 maju. Kelompok 3 maju. Kita pelajari hari ini. Berikut ada soal evaluasi buat kalian kerjakan. Ya. 1 anak 1. Kerjain di mana, Pak? Sini. Kerjaannya? 1 anak Nar, mundur. 1 menit lagi. Ya, terima kasih. Namanya jangan lupa di atas tulis. Namamu Win. Ya. Terima kasih. Ayo Yahira. Kurang 2 anak. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Berat badan. Pengukuran berat dan panjang. Apa yang paling kamu susah atau paling nggak bisa kamu tangkap dari materi tadi? Susah nggak? Bisa nggak? Bisa ya? Kira-kira nih dalam kehidupan sehari-hari, materi tadi bermanfaat nggak? Ya, misalkan nih anak kecil posyandu, ditimbang dulu berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Ya, kamu juga nih, misalkan nih buat baju baru diukur dulu, pakai meteran gitu. Ya, paham? Ya, paham. Oke. Ya, terima kasih. Namanya jangan lupa. Ayo sini. Udah. Ya. Ya, banyak hal baru yang kalian ketahui dari materi hari ini. Salah satunya adalah untuk mengukur emas pakai apa? Mengukur berat emas pakai timbangan apa? Neraca. Mengukur berat badan pakai timbangan apa? Kalau belanja ke pasar yang kanan kiri gini, namanya timbangan apa? Kalau untuk mengukur berat badan cocok nggak? Nggak cocok, ya. Kalau untuk mengukur hasil panen yang harus dicantol itu pakai apa? Timbangan apa? Timbangan cantol gitu, ya. Kalau untuk mengukur panjang lapangan paling cocok pakai apa? Iya. Kalau benda yang kecil kayak dus grip kayak buku itu pakai apa? Ya. Kalau Pak Erwin punya penggaris yang panjangnya 5 cm, di kamu 5 cm, panjangnya sama nggak? Sama, karena itu satuan baku. Kalau jengkal beda. Jengkal Pak Erwin mungkin lebih panjang dari jengkalmu. Hasta Pak Erwin mungkin lebih panjang dari hastamu. Atau langkah kaki Pak Erwin lebih lebar daripada langkah kakimu. Paham? Paham, ya? Baik, Pak Erwin tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Erwin Nahri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.